Adakah kemudian Formula E menggunakan APBN? Tadi sudah ada. MotoGP misalnya menggunakan APBN sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikatakan sebesar 2,5 triliun rupiah. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur, rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman, saya ajak Anda di Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe di YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap penayangan episode terbarunya. Di musim kedua ini saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan apa yang menjadi latar belakang saya melakukan peliputan, investigasi, terkhusus pada episode Di Balik Gaduh Balapan Ibu Kota. Lalu apa yang menarik dari investigasi itu? Akan menjadi salah satu titik utama pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E. EPRI yang akan digelar 4 bulan di depan dengan kecepatan balapan nanti nyaris 300 km per jam. Di sebelah kiri saya adalah Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana nanti akan menjadi salah satu jalanan sirkuit utama dari balapan Formula E. Ada sejumlah pro dan kontra, mulai dari tempat, anggaran yang mencapai 560 miliar rupiah, bahkan ketika dilaksanakan selama 5 tahun lebih dari 1 triliun rupiah, dan juga ada hal-hal yang bersifat pro, misalnya soal menarik massa, keuntungan, punya dampak ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi hal yang merupakan fakta yang saya temukan. Tapi ada banyak yang menilai aspek politisnya lebih kental ketimbang aspek balapannya. Benarkah itu? Telah 2 tahun berselang dari rencana awal penyelenggaraan Formula E di Jakarta muncul. Saat itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapat izin dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakannya di kawasan Monumen Nasional, Monas, dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Saya juga sempat mengajak Anda berkeliling untuk melihat lintasan yang direncanakan. Selain itu, Jakarta masih mantap akan melakukan balapan ini di pusat kota dekat Monas. Sudah dibangun tuh. Awalnya uji coba maksud saya, dari aspal di Monas dan kemudian rutenya dan lain sebagainya. 2 tahun kemudian, peta lintasan balap baru keluar. Kawasan Ancol lah yang menjadi pilihan untuk melaksanakan balapan mobil listrik ini, Formula E. Pemindahan ini tentu dengan berbagai alasan dan juga konon ada tekanan. Benarkah itu? Tentu ini menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bagaimana menurut Anda? Ya, sebelum disampaikan, Monas tidak boleh digunakan sebagai ajang balapan Formula E karena adalah Monas merupakan cagar budaya. Tim ahli cagar budaya TACB yang berada di bawah atau di lingkup tanggung jawab di Kementerian Sekretariat Negara tidak memberikan izin terkait dengan pelaksanaan Formula E di kawasan Monas yang diawali dengan mengaspal area Monas yang dikatakan akan membawa dampak serius untuk daerah cagar budaya itu. Apalagi saya ingat betul saat itu saya berbincang juga dengan juru bicara balap Formula E kala itu adalah Hussein Abdullah. Hussein mengatakan optimis balapan Formula E bisa diadakan di kawasan Monas tanpa merusak jalanan berbatu di sekitar Monas. Jadi di aspal, ya, Anda bisa lihat ini, di aspal nanti kemudian batu-batu alamnya itu kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Hussein juga menekankan kalau salah satu visi Formula E adalah kampanye dunia ramah lingkungan. Memang ini yang
pertama kali dimulai di Indonesia, yakni di Jakarta. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka juga sangat sadar lingkungan, dan ini kan memang balapan ini justru ingin meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Jadi saya ingin mengatakan kita tidak perlu khawatir sirkuit ini akan mengganggu atau balapan ini akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan lingkungan. Dia mengatakan balapan ini untuk lingkungan tak mungkin merusak lingkungan. Iya, secara filosofinya seperti itu. Saya juga melihat di lapangan, saudara, terkait dengan sirkuit lintasan nanti masih batu-batu, Bung Hussein. Luar biasa nanti. Bagaimana kemudian bayangannya? Harus diaspal halus, lalu kemudian harus dikembalikan lagi ke batu-batu lagi. Itu asalnya, karena cagar budaya. Iya. Saya kira ini juga karena sudah dipraktekkan di beberapa kota, termasuk di Roma dan di beberapa tempat bersejarah yang lain, yang memang nilainya kurang lebih sama dengan Monas itu, mungkin lebih. Ya, di sini mungkin kita justru harus banyak belajar nanti bagaimana tim ini bekerja untuk memaintain suatu kawasan historis, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan orang banyak, termasuk balapan yang punya nilai tersendiri, hiburan, edukasi, dan juga untuk aspek lingkungan hidup. Jadi sebenarnya ini pembelajaran bagi bangsa kita, bagi siapapun, bukan hanya penduduk Jakarta, tapi yang di luar yang nantinya datang menyaksikan balap ini. Oh, begini caranya membangun dan mengembalikan kembali situasi yang Kesiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu untuk mengadakan Formula E di kawasan Monas 2019 untuk rencananya dilaksanakan pada 2020 pada waktu itu karena belum ada COVID. Dan itu sangat serius. Memang banyak juga pihak-pihak yang kontra mengatakan ini program dadakan karena tidak dianggarkan sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun secara magnitud tentu ini menjadi hal yang sangat menarik jika bisa dilakukan di Jakarta. Apalagi waktu itu di Monas, meskipun akhirnya batal dan kemudian pindah ke Ancol. Tentu ini ahli yang mengetahui. Karena tim ahli cagar budaya TACB telah merekomendasikan tidak digelar di kawasan Monas karena bisa membawa dampak buruk bagi cagar budaya monumen nasional. Tentu mereka punya perhitungan sendiri dan ini akhirnya diterima dan akhirnya kemudian dipindahkan ke Ancol, Jakarta Utara. Saya juga sempat melihat di Ancol secara langsung eksklusif pertama kali proses pembangunannya yang dikatakan akan selesai selama 3 bulan. Pihak DPRD DKI Jakarta, waktu itu saya wawancara, saya ajak juga ke sana dari fraksi PD Perjuangan mengaku tidak akan mungkin bisa jadi. Tapi pihak pelaksana Formula E yang saya wawancara kala itu adalah Steering Committee atau Dewan Pengarah pebalap nasional legendaris Tinton Suprapto mengatakan bisa. Lalu saya tanyakan, di mana bisa, di mana nggak bisa? Kalau nggak bisa, yang kontra mengatakan bahwa mana mungkin sirkuit dibangun dalam waktu 3 bulan. Sementara Tinton Suprapto mengatakan, ya mungkin saja, karena ini knockdown. Jangan dibayangkan seperti Mandalika yang permanen. Balapan Formula E adalah balapan kota yang sifatnya knockdown. Tentu kita akan melihat nanti, karena bicara soal Februari, Maret, April, Mei nanti akan mulai uji coba. Kita akan lihat nanti, dan rencananya Juni 2022 akan mulai race pertama. Rencananya 3 tahun ke depan, sebelumnya 5 tahun, 2020 sampai 2025. Tapi informasi terakhir saya dapatkan 3 tahun. Apakah akan digelar 5 tahun? Nanti kita akan lihat. Apakah juga akan bisa nanti uji coba pada bulan Mei dan pelaksanaannya pada bulan Juni? Menarik untuk kita cermati. Lalu ada pro dan kontra lagi, yakni soal anggaran pelaksanaan Formula E. Dikatakan ada uang komitmen atau komitmen fee sebesar 560 miliar yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan 3 tahun ke depan. Dan hal ini mengundang pro dan kontra. Bahkan beberapa di antaranya dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Apakah ada pelanggaran? Tidak, tentu itu menjadi domain KPK. Menarik pula untuk dicermati soal ini. Yang jelas orang pasti akan membandingkan bagaimana Formula E dengan pelaksanaan katakanlah misalnya MotoGP. Adakah MotoGP yang menggunakan APBN? Tentu jawabannya ada. Adakah kemudian
Formula E menggunakan APBN tadi sudah ada. MotoGP misalnya menggunakan APBN sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikatakan sebesar 2,5 triliun rupiah, diantaranya 1,2 triliun digunakan untuk membangun sirkuit. Tapi ini disalurkan melalui anggaran kementerian dan lembaga. Ini bisa dicek lagi dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan hal seperti ini tentu mengundang pro dan kontra. Bolehkah proyek seperti ini menggunakan APBN? Tidakkah kemudian ini seharusnya digunakan untuk kemanfaatan bagi warga Jakarta yang lebih banyak? Pengentasan kemiskinan, normalisasi, pencegahan banjir, lalu kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini banyak mengundang pro dan kontra. Meskipun juga hal yang sama juga sempat tanyakan ketika terjadi di MotoGP di Mandalika. Bagaimana menurut Anda? Ada dua hal selalu dalam sebuah sisi mata uang. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa ini yang benar, itu yang benar. Silakan. Anda punya argumentasi, itu sah untuk disuarakan. Selama menggunakan data, fakta, dan jangan lupa, logika. Di dalam Formula E, apakah itu di Jakarta atau misalnya sirkuit Mandalika, ada WSBK sebelumnya atau MotoGP, dan nanti ada banyak pro dan kontra yang ada di dalamnya. Sah untuk menyuarakan, sah untuk menentang. Pro dan kontra ada hal biasa dan itu bagian dari demokrasi. Asal semua itu didasari oleh data, fakta, dan logika. Menarik untuk dicermati, untuk pelajaran, dan tercatat oleh sejarah. Mana yang seharusnya dilakukan, dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Demikianlah saudara momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya. Salam.